Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan ulas lagi game-game dari pecatur-pecatur Indonesia. Jika kemarin dari permainan Mbak Iren, sekarang kita akan ulas lagi game dari si cantik-cantik Srikandi Indonesia. Kali ini antara Medina Warda Aulia versus Chelsea Monica Sihite. Dalam catatan database yang admin temui kawan, kurang lebih mereka 2 kali duel di satu turnamen pada tahun 2013 di turnamen Jakarta Java Chess Championship. Admin tidak perlu jelaskan profil-profil kedua pecatur cantik ini kawan. Kawan-kawan bisa sendiri browsing di internet dan kita langsung saja ke atas papan. Siapa yang lebih kuat di atas papan kawan? Medina bermain dengan putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Chelsea, pion E5, dan mereka bermain dengan pembukaan Italia variasi Giocho Piano. Di sini putih melanjutkan dengan pion C3. Langkah-langkah yang standar kawan dibalas Chelsea dengan langkah kuda F6. Sekarang pion D3 memperkuat posisi pion pusat E4-nya. Dan di sini Chelsea melanjutkan dengan pion D6 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah petak terang berikutnya. Mungkin akan menempati petak G4 langsung memberikan pimpinan bagi kuda putih ini. Langkah-langkah ini merupakan taktik-taktik yang biasa terjadi di awal-awal pembukaan seperti ini. Di sini Medina menarik mundur gajahnya ke B3. Ini untuk menghindari ancaman dari kuda kawan-kawan yang mungkin akan lompat ke petak A5 ini. Peta-peta ini menjadi garbuan kuda, jadi jika nanti kuda hitam ini lompat ke petak A5, maka gajah putih bisa bersembunyi di petak C2. Putih akan tetap mempertahankan gajah petak terangnya. Chelsea Monica melanjutkan dengan langkah pion H6 untuk mengontrol petak G5. Begitu juga dengan Medina pion H3 untuk mengontrol petak G4 dan kedua pemain di langkah berikutnya ini melakukan rokade pendek. Selanjutnya Chelsea bermain dengan pion A6 untuk membuka ruang bagi gajahnya disembunyikan di petak H7 atau petak H6 ataupun juga mempersiapkan pion di lajur B untuk didorong di langkah-langkah berikutnya. Medina menggeser betengnya ke E1. Chelsea juga menggeser beteng ke lajur E dan Medina melanjutkan langkah pengembangan kuda ke D2. Gajah hitam ke E6 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Tentu apabila tantangan diterima kawan, gajah pukul gajah, memukulnya menggunakan pion tidak bagus bagi hitam karena beteng sudah ada di lajur E. Lebih bagus memukulnya menggunakan beteng. Di sini Medina menolak atau menahan langkah pertukaran. Dia memilih manuver kuda ke F1. Begitu juga dengan Chelsea kawan, tidak melanjutkan langkah gajah pukul gajah. Walaupun nantinya putih bisa memukul menggunakan pion dan bertumpuk pionnya di lajur B, akan tetap memberikan keuntungan bagi putih, tapi lebih baik putih bisa memukulnya menggunakan menteri dan menteri akan mempunyai tempo untuk mengembangkan diri dan menyerang pion yang ada di petak B7. Chelsea di sini tidak melanjutkan pertukaran gajah, dia mendorong pion D5 dan dibalas dengan langkah pertukaran di petak pusat, pion pukul pion D5, dipukul balik oleh gajah, kembali menantang pertukaran, tapi tantangan ditolak. Medina melanjutkan langkah pengembangan gajah E3, berbalik menantang gajah petak gelap. Dalam permainan Giocho Piano seringkali kita temui bahwa gajah petak gelap hitam merupakan gajah kesayang hitam, begitu juga gajah petak terang putih merupakan gajah kesayangan putih. Di sini Chelsea Monica menolak pertukaran gajah petak gelap, menarik gajahnya mundur ke F8 dan Medina melanjutkan dengan pion D4, ingin membuka permainan di petak pusat dan tantangan pun diterima kawan. Pion E pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh kuda hitam, dan dipukul balik oleh gajah. Dan terbukalah kawan, lajur E ini bagi beteng hitam untuk melakukan pertukaran di langkah berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh Chelsea, beteng pukul beteng, dan akan mendefleksikan posisi menterinya untuk membackup gajah di petak B3.
Menteri pukul beteng, dan selanjutnya gajah pukul gajah. Lanjut Chelsea Monica dipukul balik oleh pion. Sekarang posisi hitam sedikit untung kawan dengan adanya dua pion putih yang bertumpuk di lajur B ini. Tentu nanti akan menjadi sasaran empuk jika putih tidak mampu mempertahankan dua pion yang bertumpuknya. Di sini Chelsea melanjutkan dengan langkah pion C5 mengancam gajah, dan kembali Medina Aulia melakukan pertukaran perwira. Gajah pukul kuda F6 dipukul balik menggunakan menteri. Dari langkah ke-12 tadi sampai langkah ke-19 ini, kita lihat tadi jual beli antar perwira kawan, dan kita di langkah ke-19 ini sudah memasuki permainan babak endgame atau permainan babak akhir, di mana komposisi permainan endgame ini kita dapati menteri plus beteng plus kuda melawan menteri plus beteng plus gajah. Siapakah yang lebih kuat, gajah atau kuda kawan? Kita lanjut ke langkah berikutnya. Medina melangkahkan menterinya ke E4, mensentralisasi posisi menteri dan juga mengincar pion B7. Di backup oleh menteri di B6 menyerang juga pion yang ada di petak B3. Menteri putih bergeser ke C4. Beteng hitam digeser ke D8. Beteng putih digeser ke E1. Sekarang menteri hitam ke F6. Mengosongkan lajur B bagi pionnya, mungkin akan didorong maju ke petak B5 di langkah berikutnya. Di sini menteri putih bergeser mundur ke E2 dan gajah petak gelap pun berkembang atau melanjutkan langkahnya ke D6. Menteri putih kembali ke E4 memposisikan posisinya di sentral. Pion B5 lanjut hitam. Beteng putih digeser ke A1 menyerang pion A6. Gajah mundur ke F8. Membuka akses bagi menterinya melindungi pion A6-nya, dan pion G3 balas Medina. Membuka ruang lebih bagi rajanya kawan, dibalas hitam dengan langkah beteng ke D6 untuk memberikan backup lebih bagi pion A6-nya, dan raja putih bergeser ke G2. Pion H5 dibalas pion H4, pion G6, dan menteri putih ke F3 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri hitam bergeser ke E6 dan beteng putih naik ke A3 melindungi pion dari ancaman menteri hitam ini. Gajah hitam bergeser ke H6, menteri putih ke B7 memberikan pressure bagi pion A6 sehingga salah satu perwira ini tidak akan berani meninggalkan baris ke-6 nantinya. Beteng hitam bergeser ke C6 memblokade diagonal petak terang bagi menterinya untuk membackup posisi rajanya. Nanti menteri bisa meninggalkan baris ke-6 ini kawan dengan tempo melakukan skak di langkah berikutnya. Pion C4 balis putih menantang pertukaran pion, tantangan ditolak, pion hanya didorong maju ke B4 mengancam beteng. Beteng mundur ke A1, sekarang beteng hitam bergeser ke D6. Menteri putih bergeser ke C7 mengincar pion C5, menteri hitam ke E4 skak, raja ke G1 dan menteri ke D4 melindungi pion serta betengnya. Dan di sini beteng putih digeser ke E1, mungkin memberikan ancaman skak di langkah berikutnya di peta E8. Dibalas beteng hitam bergeser ke F6, memberikan pressure bagi pion F2. Beteng putih naik ke E2 dan beteng hitam bergeser ke F5, memberikan backup bagi pion C5-nya sehingga nantinya menterinya bisa bergerak kembali. Dibalas oleh Medina dengan langkah menteri ke C6, memberikan ancaman bagi pion A6. Di sini Chelsea Monica tidak mencoba mendorong pionnya agar terhindar dari ancaman menteri putih kawan. Dia hanya melangkah raja ke H7. Ini adalah taktik defleksi kawan. Apabila nantinya menteri putih ini akan pukul pion di peta A6, selanjutnya hitam mungkin akan membalas dengan menteri ke peta D3 mengancam beteng. Setelah beteng mungkin pindah ke peta E1, hitam bisa melanjutkan menggeser menterinya ke peta F3, memberikan ancaman bagi pion di peta F2 dan selanjutnya akan memberikan tekanan lebih bagi raja putih ke depannya.
Oleh karena itu pada posisi ini Medina tidak pukul pion A6. Dia melanjutkan dengan langkah raja ke petak G2 dan Chelsea Monica melangkah raja ke D1 mengincar beteng. Dilindungi oleh menteri di E4, sekarang beteng mundur ke F6. Menteri putih ke C2 menantang pertukaran, tantangan diterima kawan. Menteri pukul menteri di C2 dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng bergerak ke D6 dan dibalas Medina dengan langkah kuda ke H2. Beteng hitam ke D3 mengincar pion B3 dan pion ini sudah tidak bisa di backup lagi oleh beteng putih. Medina hanya melanjutkan langkah kuda ke F3. Beteng hitam pukul pion B3, dibalas langkah kuda ke E5 mengincar pion F7 dan gajah hitam bergeser ke G7 merelakan pionnya dipukul oleh kuda putih. Tapi dia harus kehilangan pion yang ada di B2 dipukul oleh beteng dan menantang pertukaran. Tantangan ditolak kawan. Kuda terlebih dahulu lompat ke G5 skak. Raja ke G8. Beteng putih mundur ke C1. Dan coba lihat kawan, hitam mempunyai dua pas pion di lajur A dan di lajur B. Dan dengan adanya gajah yang berada di diagonal A1 H8 ini sangat kuat kawan-kawan. Dan tak mungkin lagi bagi putih untuk membendung langkah-langkah dua pion untuk promosi nantinya. Di sini Chelsea melanjutkan langkah gajah ke D4, memberikan pressure bagi pion F2 dan di sini Medina tidak mencoba menggeser betengnya ke peta F1. Jika langkah beteng ke F1 maka nanti akan dibalas dengan langkah-langkah pion di lajur A dan di lajur B berikutnya. Medina hanya melangkah raja ke F3, tentu saja pion di F3 menjadi gratis dipukul oleh beteng skak. Raja ke E4, sekarang pion A5 segera ingin promosi, dibalas langkah kuda ke E6. Tentu saja sedang mengincar gajah di peta D4. Di sini Chelsea Monica membalas dengan langkah beteng ke E2 skak. Raja bergeser ke D5 dan Chelsea Monica mengeliminasi kuda yang mengancam gajah. Dipukul oleh beteng dan dipukul balik oleh raja. Selanjutnya pion B3. Di sini kawan, Medina Wardah Aulia menyerah pada Chelsea Monica Sihite di langkah ke-53 dalam permainan babak endgame. Dua pion ini sudah tidak bisa dibendung lagi kawan untuk promosi. Dengan adanya gajah yang mengontrol diagonal gelap ini, sulit bagi beteng putih untuk menghentikan dua pion untuk promosi. Itulah kawan permainan antara Medina Wardah Aulia versus Chelsea Monica Sihite dalam pertemuan mereka di turnamen Java di Jakarta tahun 2013 yang lalu. Semoga permainan kedua Sri Kandi Cantik Indonesia ini kawan bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan inspirasi di pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Jumat berkah, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.